Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'da. Fa ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syara'a yakunna akraman nas falyattaqillah wa man syara'a yakunna aqwan nas falyatawakkal 'ala Allah. Shadaqallahu wa sadaqa rasul karim. Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin dan saudarakumullah, hari ini kita berada di tanggal 10 November. Katanya ini adalah hari pahlawan. Tiap orang juga punya pahlawan nih. Dan kayaknya pahlawan kita masing-masing adalah kedua orang tua kita. Itu pahlawan-pahlawan kita. Maka di sore hari ini kita akan masih melanjutkan setelah dua pertemuan kita bahas seperti apa sih mestinya kita itu beradab kepada orang tua, yaitu kita sudah membedakan adab ketika orang tua masih hidup. Kemudian yang kemarin kita terakhir bahas itu adalah adab ketika orang tua sudah meninggal. Berarti sudah lengkap ini bagaimana seorang anak itu mestinya beradab kepada orang tuanya. Nah, hari ini yang akan kita bahas, kemuliaan apa sih yang didapat jika kita bisa birrul walidain, jika kita bisa berbakti kepada mereka, kedua orang tua kita, gitu kan. Nah, ini insya Allah yang akan kita coba bahas di kesempatan hari ini. Semoga ini menyemangati kita bahwa kadang birrul walidain itu butuh kesabaran. Kadang birrul walidain itu mungkin ya kadang makan hati dalam artian yang kemarin sudah kami contohkan gitu ya. Jenengan yang sudah merawat dari pagi sampai pagi lagi, kadang malam juga harus terbangun, malah sama orang tua kadang tidak disanjung, tidak dipuji. Sementara yang rumahnya jauh di Jakarta, yang mungkin nengok aja paling setengah tahun sekali, tapi setiap hari gimana? Diceritakan kayak anak wadone nyong kayak sing nang Jakarta lho angger mengeneh gawa gula teh 5 kilo itu kan, biskuit 2 kaleng itu kan, sirup 2 botol, ndoge sepeti, padahal setahun sepisan. Jenengan sing benesuk yang mungkin setiap hari sudah berusaha merawat menyayangi, malah anane gur Allah. Tapi bukan berarti kemudian kita itu boleh bersikap buruk kepada orang tua. Bukannya kemudian kita balas karena mereka mungkin tidak berterima kasih, jenengan kemudian boleh berbuat zalim, kasar, boleh kemudian menyikapi buruk kepada mereka. Bukan, tetap nggak boleh. Justru kita harus sabar. Karena nanti letak pahalanya ada di situ. Oh, jane yo pancen abote birrul walidain ora terima kur sekedar meluangkan waktu, tidak cuma meluangkan tenaga, tidak cuma kemudian mengeluarkan dana, bahkan mungkin tadi harus amba jembar dadane. Jembar dadane nggih kepripun? Sabar. Siap.
Sing jawab insyaallah jebul wis ora duwe rama bijung gitu kan gitu. Ya mesti tegas iso siap gitu kan. Wong anu wis ora birrul waliden gitu kan. Ini ujian ya. Dari situ insyaallah nih di kesempatan sore hari ini kita akan bahas nih apa sih kemuliaannya jika kita bisa birrul waliden. Harapannya tadi mungkin kesusahan-kesusahan yang kita hadapi ketika mungkin harus berbakti kepada orang tua, harapannya nanti bisa tegar ketika tahu kemuliaannya ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ya sebelum kita mulai ada beberapa kabar nih. Nanti insya Allah ini di sebelah pojok kita lagi coba pasang keramik supaya nanti ruang untuk makan santri lebih nyaman. Kemarin suka kalau hujan itu airnya ngembing di bagian utara. Nah ini kita tinggikan sedikit, kita keramik semoga lebih nyaman, pemandangannya lebih enak juga. Kemudian yang kedua, hari ini sehabis pengajian nanti ada pasar bahagia judulnya. Kayaknya nggak tahu nih cukup apa enggak nih, kayaknya kalau kemudian ngambil seplastik-plastik ya kayaknya cukup ini. Silahkan nanti ibu-ibu bisa belanja, di depan itu sudah tersedia sayur, ada lombok, ada beberapa sayur yang lain. Bayarnya apa? Bayarnya apa? Doa. Bayar doa gimana? Apa Allahumma barik lana fima rojaktana wa qina adzabannar gitu kan. Doa ini supaya Al-Qamar Center bisa memberikan layanan terbaik bagi umat. Semoga diridhoi, semoga diberkahi, semoga istiqomah, semoga pengurus-pengurusnya rezekinya lapang, keluarganya sehat-sehat, dan juga anak-anaknya semoga jadi anak-anak yang soleh dan soleha, termasuk yang belanja. Semoga nanti juga seperti itu, dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Nah nanti suatu saat nanti kita mungkin rutinkan ini, nanti mungkin tiap berapa pekan sekali. Yang mau berpartisipasi boleh. Loh nyong nang kebun nggih akeh banget busil. Oh ya wis busile digawa. Nggo diplastiki, sing arep belanja busil ya silahkan gitu lah. Jenengan bisa kemudian mungkin membawa dari kebun kemudian diletakkan. Loh nyong kebetulan nggih kayane duwe kacang dawa pirang-pirang kok lah, timbangan ulah mengko di sodakohna di pasar bahagia, silahkan. Ulah ki nyong duwe godhong tela kaya nana 10 unting gitu kan. Bawa di situ juga nanti bisa kemudian bisa kita manfaatkan bersama. Jadi nanti berangkat ngaji bisa juga sodakoh. Sodakohnya dengan apa? Dengan hasil yang mungkin jenengan punya nih di kebun dan seterusnya, yang kira-kira rasanya orang bernilai, silahkan dibawa lagi bayam mana birang-birang diuntingi dan kemudian jadi 10 atau 20 unting. Nanti kemudian saling bertukar sodakoh. Sing nang omah orang duwe bayam dadi duwe bayam, sing duwene godhong tela ben dadi duwe lombok dan seterusnya. Kok kayaknya menarik? Mau? Lah kula nu kebun duwe ora kok gitu. Ya sing ora duwe kebun ya bagian belanja gitu kan, seperti itu. Jebul ora duwe kebun kabeh gitu ya. Ya insyaallah itu ya program kita hari ini. Jadi nanti sehabis pengajian silahkan, nanti mungkin teknis nanti mungkin teman-teman ada yang mengaturnya atau mungkin tinggal ambil saja, nanti silahkan gitu ya. Baik ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan rahimakumullah, sebelumnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang sikoh dalam dinul Islam ila yaumil qiyamah. Ya, kaum muslimin, tadi yang kami sampaikan, birrul walidain ini kayaknya berat nih, butuh kesabaran, butuh keikhlasan, butuh keistiqomahan. Nah dari situ kita akan coba tengok apa sih fadilahnya, keutamaannya, kemuliaannya kalau kita itu bisa berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang pertama ini, ternyata birrul walidain itu amal yang paling utama setelah sholat. Jadi kalau kita berbicara ibadah apa sih yang paling tinggi kedudukannya di dalam Islam, ranking satunya itu sholat. Ranking keduanya berbakti kepada orang tua. Gitu. Makanya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud ini, beliau itu pernah bertanya, ya Rasulullah ayyi afdalul a'mal, ya Rasulullah amal sing paling utama niku jane napa to ya Rasulullah. Maka dijawab oleh Nabi SAW, yang pertama itu adalah as-salatu ala waktiha. Kalau dalam riwayat yang lain itu sholat di awal waktu. Jadi kita bicara
ibadah yang paling puncak itu apa? Sholat. Ya, sholat. Ibadah yang paling puncak itu adalah sholat. Bentuk ketundukan, bentuk pengabdian seorang hamba paling puncak adalah sholat. Makanya tolong senantiasa memperhatikan sholat. Kita sholatnya gimana? Sudah ada kualitas tambahan belum? Gitu kan? Tambah umur, tambah tumur, ya kudune sholatnya tambah berkualitas, tambah berkualitas, tambah berkualitas, tambah khusyuk, tambah khusyuk, tambah khusyuk. Jangan sampai wis 40 tahun ngene salat, wis 50 tahun ngene salat ajeg ora ajeg. Kemudian maca Al-Fatihah orang ngerti maknane, wis 50 tahun ngene salat ya urung ngerti maknane. Ya. Donga rukuk wis apal kecepal. Kepripun doa ketika rukuk? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. 50 tahun wis diwaca ngene salat itu doa rukuk seperti itu, ditakoni, kowe jane artinya apa sih, Bu? Embuh ja gitu kan. Masa sih 50 tahun wis ngene maca urung ngerti maknanya dan seterusnya. Makanya butuh urusan sholat harus kita perhatikan. Kenapa? Ini amal yang paling utama, ranking 1 ibadah, ranking 1-nya Allah itu adalah sholat. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi, ayo ya sumayun, kemudian apa setelah sholat itu? Amal yang paling utama setelah sholat itu apa? Ternyata yang kedua itu adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bukan infak, bukan sedekah, bukan haji, bukan umroh, bukan. Bahkan amal yang paling utama itu adalah birrul walidain. Makanya nggak usah pose, aduh kalau rezekinya sedikit kayaknya kok jelas orang mungkin seumur hidup bisa mangkat ke haji, yang orang duit dan seterusnya. Nggak masalah. Amal yang paling utama itu adalah sholat. Sholat butuh duit napa mboten? Lah kula anu tiyang mboten gadah dereng saged sholat. Kados niku ya bisa sholat gratis gitu kan. Kemudian yang kedua apa? Yang paling utama kedua apa? Birrul walidain. Birrul walidain itu gimana? Luangkan waktu, siap berlelah-lelah, kesabaran, keikhlasan. Sudah, itu cukup bisa menjadi modal. Jadi orang tidak kaya bisa mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah dengan apa? Dengan ibadah sholatnya, dengan birrul walidainnya. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud bertanya lagi, summa ayun, kemudian apa ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh beliau, jihad fi sabilillah. Oh, dalam keadaan jihad itu fardu kifayah. Jihad dalam artian itu adalah ekspansi yang sifatnya ofensif, itu adalah hukumnya fardu kifayah dan bahkan di bawahnya birrul walidain. Kecuali nanti jihad defensif yang mempertahankan, misalnya dijajah oleh negara-negeri kafir dan seterusnya, nah ini nanti bisa menjadi fardu ain, menjadi lebih utama. Tapi dalam kasus jihad itu adalah jihad ofensif, masih ada amalan yang kedudukannya lebih tinggi daripada jihad, yaitu apa? Birrul walidain, bekti dumateng tiang sepuh. Ini sholat aja sholat wajib. Artinya apa? Jangan lupa yang kemarin sudah kami sampaikan. Mana yang lebih utama? Birrul walidain atau tahajud? Mana yang lebih utama? Birrul walidain, bekti dumateng tiang sepuh, nopo sholat tahajud? Birrul walidain. Kenapa? Birrul walidain hukumnya wajib, sholat tahajud hukumnya sunnah. Milo nek jenengan dalu-dalu sek salat tahajud jam 2 jam 3 jebul ibu niku kok dangu. Nah, tolong nak, ibu arep maring buri nak gitu kan. Jenengan meneng bae lagi salat tahajud. Bareng wis salam assalamualaikum warahmatullahi. Celuk-celuk bae wae tahajud gitu kan. Alah malah nyenggrang. Wong bahkan sholat tahajud itu tidak lebih utama daripada memenuhi panggilan orang tua. Ya,
lebih utama. Sehingga mungkin kemarin sudah kami sampaikan, sahabat Abdullah ibnu Umar, beliau itu sampai mengatakan, demi Allah, saya semalaman mijitin orang tua itu lebih saya sukai daripada saya itu kemudian berdiri untuk sholat malam sepanjang malam, menghidupkan malamnya itu dengan tahajud. Beliau lebih suka Anda bisa memijit orang tuanya semalaman dan seterusnya. Kenapa? Beliau tahu pahalanya lebih besar birrul walidain. Cuma kalau kita berbicara sholat, yaitu sholat wajib, maka tadi amal yang paling utama ranking 1 adalah salat, ranking 2 adalah birrul walidain, dan yang ketiganya baru jihad fisabilillah. Ini yang pertama. Bapak Ibu kaum muslimin arsyadikumullah, dari situ bersabarlah. Kalau kita itu ternyata harus merawat orang tua penuh dengan kasih sayang, ternyata butuh meluangkan waktu, tenaga, pikiran, perasaan dan seterusnya, bersabarlah, karena ini amal yang sangat utama di hadapan Allah. Yang kedua, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah, birrul walidain itu sarana untuk menggapai mahroja. Sebagaimana ketakwaan dijanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah itu akan berikan kepadanya mahroja. Apa itu mahroja? Solusi. Napa? Solusi sih napa? Jalan keluar dari problematika yang tengah dihadapi. Ya. Faktanya sering kami sampaikan, hidup ini penuh dengan ujian dan cobaan. Gini apa betul? Ada yang sejak kecil sampai hari ini jangan kepenak terus ora tahu susah, ada. Bunga terus ora tahu susah, enten. Lapang terus ora tahu rezekinya sempit, ada? Enggak ada. Ini sudah sunatullah. Hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Kadang diuji dengan sakit, kadang diuji dengan sempit, kadang diuji dengan sedih, kadang diuji dengan gundah, kadang diuji dengan resah, kadang diuji dengan berbagai problematika macam-macam. Yang mana sering kami sampaikan, bukan tidak mungkin ada saatnya kita diuji dengan suatu masalah, sekalipun jenengan sugih banda dunane mambrah-mambrah, ada saatnya kekayaan nggak bisa menolong kita. Mbok jenengan itu pinter, sekolahnya mungkin S2, doktoral, lulusnya cum laude, ada saatnya kecerdasan otak tidak bisa menolong masalah yang sedang kita hadapi. Ada saatnya jenengan awaknya itu sih gagah, fisiknya kuat, tapi ternyata kadang ada masalah yang tidak bisa terselesaikan dengan fisik yang kuat. Saat itu yang kita butuhkan adalah mahroja, yaitu berupa pertolongan dari Allah. Berapa banyak masalah yang mungkin rumit, ruwet, buntu, besar, bundet, dengan pertolongan Allah ternyata kita itu bisa keluar dengan mudah. Ning kosok wang suli pun berapa banyak masalah yang mungkin jenis sederhana, simple, ternyata karena tidak ditolong oleh Allah itu terkesan buntu, tidak ada jalan keluarnya. Dari situ kita sangat butuh mahroja. Butuh apa? Mahroja, ya, jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Dan ternyata di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW itu pernah cerita tentang 3 orang dari kalangan Bani Israel yang suatu saat mereka itu melakukan perjalanan jauh. Qadarullah, zaman dulu perjalanan jauh naik onta atau kuda. Tiba-tiba hujan lebat, maka mereka kemudian berteduh masuk ke dalam gua. Begitu masuk ke dalam gua, saking derasnya hujan itu tadi, sehingga kemudian pintu gua itu longsor, tertutup batu besar. 3 orang ini kemudian nggak bisa keluar. Pada waktu itu belum ada HP, sehingga kemudian belum bisa nih telepon, ya tolong datangkan alat berat, ditelepon BNPB misalnya, belum ada BNPB, belum ada telepon, belum ada alat berat. Maka 3 orang itu ya sudah pasrah, ini ada batu besar kok menutupi lubang gua itu tadi. Mereka pasrah sampai akhirnya kemudian bilang, kayaknya nggak ada jalan keluar nih kecuali kita berdoa, minta kepada Allah, tapi sambil kita sebutkan nih amal soleh yang pernah kita lakukan masing-masing. Siapa tahu dengan menyebutkan amal soleh yang kita lakukan dengan ikhlas, nanti akan menjadi wasilah agar doa kita mustajab. 3 orang itu kemudian bersepakat, donga
dengan menyebut amal soleh yang pernah dilakukan, amal ikhlas yang pernah dilakukan. Dari 3 orang itu, salah satunya itu ada yang berdoa begini, ya Allah, rumin kula niku kagungan tiang sepuh, rumin kula niku kagungan ibu, yang mana setiap hari pasti saya siapkan air susu onta untuk beliau. Pokoknya kami sekeluarga itu belum akan makan kecuali setelah ibu saya itu makan dulu, setelah ibu saya itu minum susu terlebih dahulu. Seperti itu. Sampai suatu saat, ya Allah, saya itu pulang terlambat. Pada waktu itu anak dan istri saya pun dalam kondisi kelaparan. Saya perahkan onta, maka qadarullah ibu ternyata sudah tertidur. Maka aku tungguin ibu sampai bangun, dan kemudian aku berikan susu itu kepada ibu saya, padahal anak dan istri saya pada waktu itu kelaparan. Ya Allah, jika apa yang saya lakukan itu murni untuk mencari keridhaan-Mu, tolonglah geserkan pintu gua ini. Ternyata apa yang terjadi? Pintu gua pun kemudian bergeser, batu besar itu kemudian bergeser, ya, sehingga kemudian 3 orang itu dengan doa masing-masing mereka kemudian bisa keluar dari gua. Ini yang disebut apa? Mahroja. Hari ini mungkin problematika kita tidak seperti apa yang diceritakan oleh Nabi, yaitu terjebak di dalam gua. Bukan, problematika kita beda. Mungkin ada yang diuji rezekinya sempit, mungkin ada yang diuji rezekinya omber tapi badannya sakit-sakitan, mungkin ada yang diuji badannya sehat, rezekinya lancar, rumah tangganya berantakan, mungkin ada yang diuji rumah tangganya tentrem, ting anak endugal-dugal, dan berbagai macam problematika. Tapi birrul walidain akan menjadi sarana agar kita itu diberi jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Makanya hari ini kita mungkin diuji oleh Allah, dikaruniai pintu tengahnya surga. Ternyata kebetulan karakter orang tua kita tadi, ya, ngangluhan, begitu dirawat itu mungkin tidak puasan, mungkin tadi sing datang paling setahun sekali, bola bali dialem jenengan kok sing tiap hari merawat, bahkan anaknya gur salah tok. Gimana? Sabar. Gimana? Sabar. Karena suatu saat nanti jenengan sedang menghadapi problematika, tengadahkan tangan, ya Allah, rumin kula niku kagungan tiang sepuh, sak merawatnya, buang air besar, buang air kecil, saya yang kemudian membersihkannya. Ketika sakit sayalah yang kemudian begadang semalaman tidak tidur adalah untuk menjaganya dan seterusnya. Hari ini saya disempitkan rezekinya, ya Allah. Hari ini saya jualan kok tidak laku, ya Allah. Lapangkan rizki saya, berilah saya hidayah, berilah saya rahmat, berilah saya petunjuk dan seterusnya. Insya Allah kita akan diberi jalan keluar oleh Allah. Karena tadi sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahwa birrul walidain adalah sarana untuk menggapai mahroja. Apa itu mahroja tadi? Jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah, bahkan dengan birrul walidain akan diluaskan rezeki kita, dilapangkan rezeki kita. Sudah ini, ya. Dilapangkan rezeki kita. Coba kita renung ini hadis ini. Man syara ayyubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Mungkin kaitannya, loh apa kaitannya birrul walidain dengan silaturahim? Nanti kita dudukkan. Jadi Nabi SAW niku ngendika, man syara ayyubsatu lahu fi rizqihi, sinten tiange sing kepengin dijembarke rezekine. Wa yunsa'alahu fi asarihi, sinten tiange sing kepengin didawakaken umure, Nabi ngendika fal yasil rahimah, sambunglah rahimnya. Nah sekarang kita dudukkan rahim si sinten, rahim si sinten. Kan kita diperintah fal yasil rahimah, kan silaturahim. Silaturahim niku yang dimaksud rahim si sinten? Yang disebut rahim itu orang yang masih memiliki hubungan darah dengan kita. Sekarang saya tanya, orang yang hubungan darahnya paling dekat dengan kita itu siapa? Ayah ibu.
Orang tua, baru nanti kakak, adik, baru nanti ponaan-ponaan, baru nanti bibi dan seterusnya. Tapi yang paling dekat dengan kita itu adalah ibu dan bapak kita. Maka silaturahim yang paling utama itu kepada siapa? Ya kepada orang tua. Jangan sampai nih kita itu mungkin senang reunian dengan teman SD, reunian dengan teman SMP, reunian dengan teman SMA. Sing SD sebulan sepisan, sing SMP 3 bulan sepisan, sing SMA setengah tahun sepisan, sing mungkin kanca kuliah setahun sepisan. Jebul mari ngone wong tuane angger badan tok. Coba menyakitkan enggak? Bisa jadi wong tuane ngalus dada, oh bocah kebangetan temen ya, dolan mari ngendi ora, mari ngene wong tua be paling setahun sepisah. Maka sebenarnya yang paling berhak untuk disilaturahimi pertama kali itu kepada siapa? Kepada orang tua. Maka kalau kemudian kita balik, bahkan tidak cuma mengunjunginya, bahkan kita bisa berbuat bajik kepadanya, kita berbakti kepadanya, sudah jaminan mesti rezekine omber. Nggak usah khawatir di rumah jenengan kok jenengan harus merawat yang sepusing mungkin tadi, wis ora yang golek duit, wis dadi rumatan, bahkan mungkin merepotkan dan seterusnya. Tapi Allah jamin orang mau merawat orang tuanya, Allah akan lapangkan rezekinya. Dari situ kita semoga bisa sabar nih, sekalipun tadi birrul walidain itu abot. Ya, butuh meluangkan waktu, butuh meluangkan tenaga, butuh kemudian belajar ikhlas, belajar istiqomah dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, bahkan dengan birrul walidain kita bisa berhak mendapatkan doa mustajab. Jadi orang yang mustajab dongane dengan birrul walidain. Ya. Begini, Bapak Ibu saudara-saudari kaum muslimin arsyadakumullah. Ada satu hadis di dalam Sahih Muslim ini. Suatu saat di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab ini, setiap kali ada rombongan haji dari Yaman, pasti Umar itu nyari-nyari seorang pemuda dengan ciri-ciri ada bekas koreng di badannya. Zaman dulu ada namanya penyakit namanya gowaken. Ngertos gowak? Gak ngerti menangi zaman Jepang ya ketone yang ngerti. Ya. Gowak gitu. Sanes gudik, naik gudik sih paling belenting-belenting tok itu bisa bolong gitu kan sampai bunder dan seterusnya. Nah ini kalau dulu zaman dulu namanya baros ya, dalam kalau menurut Nabi itu namanya barosun itu penyakitnya. Kalau tahun itu nggak ketemu ya tahun berikutnya dicari lagi, ada sosok pemuda namanya Uwais ya. Uwais Al-Qarni yang dikabarkan oleh Nabi itu ya tadi punya belang di badannya, itu punya belang sebesar kepingan dirham, bekas kena penyakit goak itu tadi. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian akhirnya ketemu. Begitu langsung ketemu, Umar itu bilang kepada pemuda itu, wahai pemuda, tolonglah engkau doakan aku supaya Allah itu mengampuni dosa-dosaku. Coba sekelas Umar bin Khattab jaluk donga kepada seorang pemuda dari Yaman yang namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais bingung. Ya Amirul Mukminin, wong jenengan niku kan sahabat Nabi yang sangat mulia. Ini Umar bin Khattab kalau di ranking kedudukannya di hadapan Allah itu ranking 2 setelah Abu Bakar. Kok njaluk donga karo Uwais gitu loh. Uwais itu kaget banget gitu. Iya, begini gitu. Umar itu kemudian cerita. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kenapa saya minta doa kepada kamu? Karena saya itu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'a amdada ahlil Yaman. Ya. Kelak itu akan datang kepada kalian seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni, ya. Uwais bin Amir bersama sekelompok penduduk dari Yaman, min Murad summa min Qoron. Dia itu asalnya dari Murad kemudian dari Qoron, makanya disebut Uwais Al-Qarni. Ya. Kan
kana bihi barosun, dia itu memiliki bekas penyakit kulit baros, fabara'ahu minhu ila maudhi'i dirhamin, yang mana lukanya tinggal tersisa sekeping uang dirham. Nah, kemudian disebutkan lahu walidatun huwa birrun, dia itu punya ibu yang mana dia senantiasa berbuat bajik kepadanya. Nabi ngendiko, lau aksama alallahi la abarrohu, jika dia bersumpah atau meminta kepada Allah pasti Allah kabulkan. Fa innastat'amta ayyastaghfirulaka faf'al, jika kamu itu sanggup dan ketemu dia, mintalah agar dia memohonkan ampun untukmu, maka lakukanlah. Maka Umar berkata, fastaghfirli fastaghfarlahu, maka kemudian Umar itu betul-betul minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni. Nah, sekarang kita coba dudukkan. Ya. Jadi Nabi itu jauh-jauh mengabarkan nanti akan datang seorang pemuda yang doanya mustajab. Namanya siapa? Uwais Al-Qarni. Nah, sekarang kita tengok kenapa Uwais Al-Qarni itu bisa menjadi sosok yang doanya mustajab. Ternyata karena birrul walidainnya, berbaktinya kepada orang tuanya. Dia itu punya ibu yang sudah sepuh, ya, sudah kesulitan untuk berjalan. Dia kepengen banget andai bisa itu kemudian memberangkatkan haji ibunya. Kalau dari Yaman zaman dulu itu biasanya ya naik onta, naik kuda kalau orang yang berduit ya. Kalau enggak ya jalan kaki. Kalau dari Yaman sampai ke Makkah itu kayaknya jaraknya itu mencapai hampir 2000-an kilometer. 2000 kilometer. Tiap hari Uwais itu latihan, gendong karung, diisi dengan pasir, latihan, gendong dan seterusnya. Nanti besoknya lagi latihan, gendong lagi, sampai ketika musim haji tiba, dialah kemudian fisiknya sudah kuat. Dia gendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Ini bentuk gambaran betapa baktinya Uwais Al-Qarni. Karena baktinya yang seperti itu, Allah berikan kemuliaan kepadanya. Kemuliaannya apa? Doanya mustajab. Dan nanti berlaku bagi siapa saja termasuk kita. Kita itu bisa menjadi sosok yang doanya itu mustajab kalau kita mau menjadi orang yang birrul walidain. Sarana agar kita itu bisa menjadi orang yang mustajab doanya. Butuh nggak doa mustajab? Butuh nggak? Butuh nggak doa mustajab? Butuh. Tadi yang kami sampaikan, ada saatnya kita itu nggak bisa nih menyelesaikan masalah dengan duit, nggak bisa menyelesaikan masalah itu mungkin dengan tenaga, nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan kecerdasan otak kita, atau mungkin tingkat akademis kita, prestasi akademik kita. Bahkan ada saatnya kita mungkin nggak bisa menyelesaikan masalah dengan jalur tulung, mungkin dengan dua dulur jenderal, dengan dua dulur mungkin pejabat konglomerat. Ada saatnya mereka nggak bisa nolong kita. Saat itu yang kita butuhkan itu kita tengadahkan tangan dan kemudian Allah menolong kita. Nah, kita butuh doa mustajab. Sarana untuk mendapatkan doa mustajab adalah dengan birrul walidain, seperti Uwais Al-Qarni. Ini yang keempat, Bapak Ibu kaum muslimin arsyadakumullah. Dari situ kita berharap sabar. Siap? Yang masih kagungan tiang sepuh, yang mungkin butuh perawatan, yang mungkin butuh kasih sayang, harus gimana? Sabar. Yang namanya birrul walidain bukan perkara mudah, bukan perkara mudah. Tadi latihan sabar, latihan ikhlas, latihan istiqomah. Tapi kalau kita tengok upahnya tadi 1-4, Masya Allah. Termasuk yang kelima nih, birrul walidain adalah amal yang akan mengantarkan seseorang sehingga masuk surga, masuk jannah. Begini, dalil-dalil sudah kami sebutkan kemarin. Al-walidu awsatu abwabil jannah, orang tua itu adalah pintu tengahnya surga. Man sya'afal hafid wa man sya'afal doyi, siapa yang kepengen masuk surga maka rawatlah dia. Siapa yang mungkin tidak kepengen masuk surga maka silahkan terlantarkan. Bukan berarti boleh menerlantarkan orang tua, silahkan terlantarkan. Ning yo konsekuensine bisa enggak masuk
surga. Makanya Nabi juga kemudian bersabda, sungguh celaka, celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Yaitu orang yang mendapatkan salah satu orang tua atau keduanya yang sudah berusia lanjut, dia masih bisa bertemu, masih bisa hidup bersama, kok sampai nggak masuk surga, itu celoko banget. Yang kemarin sudah kami sampaikan, orang tua itu ibarat sumur pahala. Orang tua itu ibarat apa? Sumur pahala. Berarti nek jenengan di rumah kok masih ada orang tua yang butuh perawatan, kasih sayang dan seterusnya, ibaratnya teng dalem jenengan niku enten sumur ganjaran. Pokoknya jenengan arep nimbah sekathah-kathah silahkan. Lah enggane kok ana wong bareng karo wong tua tesi saged gesang sareng kali tiang sepuh sing sudah jempo, kok enggane orang masuk surga, berarti anu ora gelem nimbah. Ibarat duwe sumur ning ora gelem nimba, mati kengelaken padahal nang omahe ada sumur yang jernih. Ini orang yang paling celaka, 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 celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Orang yang mendapatkan salah satu atau orang tua, kedua orang tuanya itu saat berusia lanjut kok nganti orang mlebu surga niku jalan kebangetane pol. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muslimin rahimakumullah, 5 ya. Betapa mulianya birrul walidain. Nah saniki supados kefahaman kita itu menjadi bulat, tak balik, sebalik. Sebaliknya jenengan kok sampai berani durhaka kepada mereka, pasti akan dapat kehinaan, pasti akan dapat petaka. Ternyata orang tua kita itu sampai sakit hati gara-gara tutur kata kita. Ternyata orang tua kita itu sampai merasa sedih gara-gara sikap dan perbuatan kita. Sampai orang tua kita itu marah dan murka gara-gara mungkin perilaku kita. Hati-hati. Ya. Sampai di dalam Islam itu perbuatan kecil, sekedar mengucap apa? Hus, itu sudah termasuk durhaka. Sekedar mengucap apa? PCCZZZ, gimana? Itu sudah durhaka. Dan yang namanya durhaka, satu, durhaka itu termasuk akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Sebagaimana birrul walidain itu adalah ibadah paling utama setelah sholat, maka dosa durhaka itu adalah dosa besar paling besar setelah membunuh. Jadi kalau kita tengok kata Nabi di dalam Sahih Al-Bukhari ini, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar itu apa? Satu, al-isyrak billah, menyekutukan Allah. Ranking 1, dosa gede sing paling gede. 2, wa qatlun nafsi, membunuh. Ini dosa besar yang paling besar, ranking 2. Ranking 3-nya uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Baru yang keempat, qauluzur au syahadatuzur, yaitu ucapan dusta atau persaksian palsu. Durhaka itu dosa besar paling besar. Hati-hati nih dengan sikap kita, jangan sampai membuat orang tua kita itu sedih, jangan sampai membuat orang tua kita itu marah atau murka, jangan sampai membuat orang tua kita itu tersinggung. Itu. 2, kalau tadi birrul walidain itu bisa mengantarkan ke surga, maka durhaka itu pelakunya terancam tidak masuk surga. Di dalam Musnad Ahmad disebutkan, salah satun qad haramallahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah, ada 3 kelompok manusia yang mana Allah tabaraka wa ta'ala haramkan atas mereka surga, diharamkan surga. Siapa saja nih 3 golongan manusia? 1, mudminul khamri, orang yang kecanduan, mati dalam keadaan kecanduan minuman keras. 2, al-aku, orang yang durhaka kepada orang tua, ini al-aku. Dan yang ketiga adalah dayus. Apa? Dayus. Apa itu dayus? Yang terancam gak masuk surga siapa saja? 1, ini nih, mudminul khamri, orang yang matinya kecanduan minuman keras. 2, al-aku, yang sedang kita bahas, yaitu anak yang durhaka kepada orang tua. 3, dayus. Apa dayus?
seorang laki-laki atau suami yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan perbuatan keji. Jadi yang melakukan perbuatan keji itu istri, tapi suaminya kok tenang-tenang aja. Suaminya namanya dayus. Bojone slembra-slembroh metu kang omah ora nutup aurat, malah bojone nyong seksi gitu. Alah malah bangga. Ini suami model kayak gini namanya apa? Dayus. Saben wengi bojone dibonceng-bonceng na wong lanang liya malah bojone nyong anu pancen laris gitu kan. Dayus. Anak perempuannya suka diajak keluar oleh laki-laki asing, malah ini bapaknya tenang-tenang saja. Maka bapaknya itu namanya apa? Dayus. Ini terancam, ini nggak masuk surga. Ini laki-laki yang seperti itulah. Termasuk tadi al-aku, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Kalau dalam hadis yang lain disebutkan ini, la yadkhulul jannata akun wala mudminu khamrin wala mananun wala waladu zinah, ya. Tidak akan masuk surga aku, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua. Wala mudminu khamri, yaitu orang yang tadi matinya dalam keadaan kecanduan minuman keras. Wala mananun, juga tidak akan masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian, almanan. Wala waladu zin yatin, dan anak hasil zina. Ya Allah. Nah, yang kita garis bawahi sedang kita bicarakan apa? Orang yang durhaka. Makanya na'udzubillah nih, kalau bisa kita itu bisa membahagiakan orang tua. Hati-hati dengan tutur kata kita, hati-hati dengan unggah-ungguh kita kepada orang tua. Pokoknya bagaimanalah caranya supaya orang tua itu puas dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Nah, yang ketiga nih, supaya kita hati-hati lagi, jangan sampai kita berani durhaka. Durhaka itu jenis dosa yang pasti dibalas segera di dunia, nggak ditangguhkan. Dalam hadis Nabi SAW itu bersabda seperti ini, kullu dunubi yu'akhirullahu minha ma sya'a ila yaumil qiyamah. Semua dosa nek Allah ngersake, Allah itu tunda balasannya besok pada hari kiamat. Maksudnya gimana? Kebanyakan dosa niku, orang melakukan dosa itu nang dunya uripe tetap kepenak itu bisa. Maling ning nang dunya awake sehat, rezekine omber gitu kan, ya tetap uripe kepenak bisa. Ada orang kok berzina, kok kemudian ternyata hidupnya tetap awake sehat, rezekine omber, uripe kepenak, bisa. Dosa-dosa secara umum seperti itu bisa nek Allah ngersake ditunda balasannya besok pada hari kiamat. Ila uququl walidain, kecuali dosa durhaka. Nek dosa durhaka tidak akan dibiarkan oleh Allah. Kenapa? Fa innahu yu'ajilu li sahibihi. Kalau dalam riwayat yang lain dengan tambahan fil hayati qoblal mamati, akan tetapi dosa durhaka itu pasti Allah segerakan balasannya di dunia ketika masih hidupnya sebelum kematiannya. Kalau dalam riwayat yang lain dengan kalimat dia akan disegerakan balasannya di dunia termasuk sebelum balasan dasarnya di akhirat. Jadi kalau dosa durhaka pasti disegerakan balasannya. Ini jenis dosa yang tidak akan dibiarkan oleh Allah. Makanya kita sambil introspeksi. Jangan-jangan hari ini kita rezeki sempit, jualan gak laku, bisnis ini bisnis itu ternyata gagal dan gagal lagi. Coba introspeksi. Jangan-jangan dulu kita pernah berbuat durhaka kepada orang tua kita. Hari ini kok kita badannya sakit-sakitan, sudah berobat kemana-mana belum juga sembuh. Yang satu sembuh ternyata muncul penyakit lain lagi dan seterusnya. Coba kita introspeksi. Jangan-jangan kita dahulu pernah menyakiti orang tua kita. Hari ini badan kita itu ternyata sehat, rezeki alhamdulillah lancar, tapi kita itu ternyata punya rumah tangganya berantakan. Kita itu diganjar oleh Allah punya suami yang bakhil, temperamen, kasar dan suka menyakiti dan seterusnya. Jangan-jangan ini adalah karena dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu kita, yaitu durhaka kepada orang tua. Hari ini kita kok diuji, anak-anak kok berengkunung, dugal-dugal, angel-angel kabeh dan seterusnya. Jangan-jangan kita dulu pun
seperti itu. Kita itu ternyata berbuat durhaka kepada orang tua, sehingga hari ini kita diganjar oleh Allah, sehingga anak-anak kita pun susah diatur. Karena ternyata dosa durhaka adalah jenis dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah, tapi fa'innahu yu'ajjilu li sahibihi. Allah itu akan segerakan balasannya dalam kehidupan dunia. Bahkan bisa jadi ada orang yang hidupnya nyaman-nyaman saja, tapi dihukum oleh Allah karena kedurhakaannya su'ul khotimah di ujung hidupnya. Naudzubillah, ini hukuman paling berat, sehingga orang itu dikasih su'ul khotimah. Pernah dengar kisahnya Alqamah? Ada yang pernah dengar? Ya, ada satu kisah itu. Alqamah itu salah seorang sahabat atau orang yang hidup di zaman Nabi. Dia itu seorang pemuda, artinya masih muda tuh Alqamah, tapi ya memang sudah punya keluarga. Suatu saat dia sakit yang mengantarkan kepada kematiannya. Cuma ada yang menarik nih, sudah berhari-hari menghadapi sakaratul maut, dibimbing, ditalkin untuk mengucap la ilaha illallah, sepertinya bibirnya kaku, nggak bisa ngucap la ilaha illallah. Sehingga para sahabat yang menungguin itu kemudian menghadap Nabi, ya Rasulullah, itu Alqamah sudah beberapa hari ini menghadapi sakaratul maut, tapi ternyata ditalkin untuk mengucap la ilaha illallah, ternyata dia belum juga bisa, gitu kan. Baginda Nabi kemudian tanya, dia masih punya orang tua enggak? Maka kemudian dijawab, oh masih ya Rasulullah, dia masih punya seorang ibu yang sudah sepuh, gitu. Oke, datangkan orang tua dia atau saya yang kalau memang ibunya sudah tidak sanggup ke sini, biar saya yang menghadap kepada beliau. Ternyata ibunya kemudian berkenan menghadap kepada Nabi SAW. Begitu di hadapan Nabi, maka Nabi bertanya, ibu, saya ingin tahu bagaimana pendapat anda tentang putra anda Alqamah. Apa jawab si ibu? Saya tidak ridho ya Rasulullah. Jawabannya pendek, cuma itu aja, saya tidak ridho ya Rasulullah. Artinya dia merasa sakit dengan sikap Alqamah. Emangnya kenapa ibu? Dia lebih mendahulukan istrinya. Jadi demi menyenangkan istrinya dia sia-siakan ibunya, demi menyenangkan istrinya dia kemudian tidak peduli dengan ibunya. Maka ibunya sakit hati dan tidak ridho. Ternyata diganjar oleh Allah di ujung hidupnya. Alqamah menghadapi sakaratul maut dan kesulitan mengucap kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya baginda Nabi, oke, ibu tolong maafkan putra anda. Ibunya diem, gedek-gedek, tidak bisa. Mungkin karena saking sakit hatinya sang ibu kepada anaknya. Akhirnya baginda Nabi bilang, oke, kalau ibu tidak mau memaafkannya, Alqamah akan saya bakar hidup-hidup. Gimana? Alqamah akan dibakar hidup-hidup kalau ibundanya nggak mau memaafkan. Begitu mendengar putranya mau dibakar hidup-hidup, akhirnya seorang ibu tetap luluh saja, nggak tega kalau melihat putranya itu nanti dibakar hidup-hidup. Oh jangan ya Rasulullah, kalau engkau hendak membakar hidup-hidup, ya saya sudah siap, saya ridho, saya maafkan anak saya. Baru kemudian Alqamah itu bisa mengucap kalimat la ilaha illallah dan akhirnya meninggal dunia. Seperti itu. Artinya durhaka itu jenis dosa yang akan dibalas oleh Allah. Wujudnya berupa apa? Bisa jadi badan sakit, bisa jadi rezeki sempit, bisa jadi rumah tangga yang berantakan, bisa jadi anak-anak kita yang dugal-dugal susah untuk diatur. Tapi yang paling buruk daripada itu, Allah ganjar orang yang durhaka dengan su'ul khotimah. Na'udzubillahi min dzalik. Gak ada bencana yang lebih besar daripada su'ul khotimah. Dan yang keempat, durhaka itu penyebab murka Allah. Yang kemarin sudah kami sampaikan, ya. Ridho Rabbi fi ridho walidi, wasahatu Rabbi fi sahatil walidi. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tuanya, dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Orang tua kita murka karena kedurhakaan kita, Allah pun akan murka kepada kita. Dan terakhir, berani durhaka, kita akan kehilangan keberkahan hidup. Ingat yang kemarin sudah kami sampaikan, salasun da'watin mustajabatun. Ada 3 doa nih yang tidak, atau yang doa ini menjadi mustajab. La syakka fihinna, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Doa mustajab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. 1, da'watul madlum, doanya orang-orang yang terzalimi. 2, wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan jauh. Dan yang ketiga adalah wa da'watul walidi ala walidihi, yaitu doa
doa orang tua untuk anak-anak mereka mustajab. Kalau orang tua kita itu ridho, maka pasti dalam setiap kecap pangandikan orang tua itu adalah doa yang baik yang akan menjadi keberkahan bagi kita. Tapi kalau ternyata kita berbuat durhaka, orang tua kita sakit hati dan sedih, maka setiap ucapannya akan menjadi doa yang buruk bagi anak-anaknya. Sehingga kalau sudah dapat doa buruk dari orang tua, hilanglah keberkahan hidup si anak itu tadi. Na'udzubillah. Inilah Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, sore hari ini kita sudah bahas dari dua sisi. Jika kita bisa birrul walidain, maka itu akan menjadi keberkahan bagi hidup kita. Tapi kita kok sampai durhaka kepada orang tua, itu akan menjadi sebab hilangnya keberkahan hidup kita. Dari situ kita memohon kepada Allah, semoga orang tua kita diampuni, semoga orang tua kita dirahmati, semoga orang tua kita itu ditempatkan di tempat yang mulia di jannahnya, dan semoga kita bisa senantiasa untuk berbuat baik kepada mereka, baik di saat mereka masih hidup maupun di saat orang tua kita sudah meninggal. Demikian Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah, ini mohon maaf agak kita ngejar supaya terselesaikan. Sudah jam 17:05, sementara masih ada satu sesi acara, yaitu belanja bahagia, ini pasar bahagia. Nanti silahkan ada di sebelah sana, jangan lupa doakan kami. Siap? Insyaallah semoga menjadi berkah bagi kita semua dan semoga bermanfaat. Ya jangan dinilai lagi regane ngukur semene be, nggak usah dinilai harganya, tapi sedikit oleh-oleh yang mungkin bisa bapak ibu bawa pulang selepas ngaji, semoga menjadi kenangan yang indah, dan semoga donatur-donatur mendapatkan pahala yang berlipat dan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih banyak. Amin ya rabbal alamin. Magatan saking kawula wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.